Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ciladers semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita berjumpa lagi di podcast kali ini dengan tema fakta unik terkait bahasa Inggris. Nah, ini untuk Ciladers semuanya, ini pasti pecinta-pecinta bahasa Inggris ya ini ya. Jadi nanti kita akan mengulik bersama tentang fakta uniknya bahasa Inggris itu apa aja bersama ini ya narasumber pembicara kita kali ini ya, Miss Kikit. Nah, ini adalah master bahasa Inggris kita. Jadi setiap kita podcast bahasa Inggris nanti kita akan berjumpa dengan Miss Kikit begitu. Ini sebelumnya untuk Ciladers masih ada beberapa yang belum bergabung sebenarnya. Tapi ini lebih baik kita menunggu dulu sebentar kali ya untuk beberapa teman-teman Ciladers semuanya yang mungkin masih proses untuk bergabung bersama kita, karena ini baru ya sekitar 50% yang masih bergabung. Kasihan nanti kalau mereka sudah sangat excited untuk materi kita tapi ternyata terlambat untuk mengikuti. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi, nanti 13.05 kita mulai. Ini sudah bergabung bersama kita beberapa Ciladers ya. Ada Miss Nila Zahrotun. Nah, ini untuk videonya pada di ini ya, tidak diperlihatkan ya. Jadi cantiknya dan juga gantengnya ini nggak kelihatan nih untuk Ciladers semuanya. Tapi nanti ketika kita sesi diskusi atau mungkin nanti kita ada sesi foto, dan nanti diharapkan untuk videonya semuanya nyala ya Ciladers ya, supaya nanti kita bisa take foto nih ya. Yang suka foto-foto nanti kita take foto juga di podcast ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miss Ulfah ya. Mungkin untuk Ciladers yang di pertemuan sebelumnya yang terkait materi bahasa Inggris sudah bergabung, mungkin sudah pernah berjumpa juga dengan saya Miss Ulfah dan juga Miss Kikit ini yang berjilbab pink ya, atau memang yang terlihat kan cuma Miss Ulfah sama Miss Kikit ya ini ya. Nah, itu Miss Kikit. Assalamualaikum Miss Kikit, masih di mute nih. Waalaikumsalam Miss Ulfa, sehat kan ya Miss Ulfa? Alhamdulillah, Miss Kikit sehat keluarga? Alhamdulillah sehat juga, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, ini musimnya sedang seperti ini ya, kadang tiba-tiba panas, hujan panas gitu ya. Harus dijaga benar-benar untuk imun tubuhnya ya. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga belajar yang cukup. Jangan cuma makan tidur nggak belajar ya, nggak sih Miss? Betul ya Miss ya, jadi harus banyak-banyak belajar juga ya. Iya benar, begitu. Oke, ternyata ini waktu menunggunya sudah melebihi dari waktu batas yang Miss Ulfa berikan ya. Ini sudah jam 1:06. Jadi mari kita bisa mulai saja untuk materi podcast nih kita. Nah, ini Miss Kikit mungkin sudah mempersiapkan beberapa fakta-fakta unik tentang bahasa Inggris atau ilmu-ilmu baru yang mungkin Ciladers semuanya itu belum mengetahui sebelumnya. Wah, nanti banyak hal tercengang ya Miss Kikit ya tentang bahasa Inggris gitu. Jadi ini materinya fakta uniknya itu bukan tentang materi grammar atau apa tuh enggak, tapi memang keunikan-keunikan dalam bahasa Inggris yang mungkin banyak Ciladers yang belum tahu tentang ini nanti yang akan disampaikan oleh Miss Kikit gitu ya Miss ya. Nah, silahkan Miss Kikit. Oke, jadi kita kan seringnya kan itu ya Miss ya, belajar bahasa gitu ya. Kita belajar bahasa Inggris mungkin udah dapat sejak kelas 3 atau 4 SD gitu ya. Sampai dengan SMA, kemudian kuliah juga, kita belajar ada tenses, kemudian how to use English kita juga sudah belajar juga. Tapi kadang-kadang ada beberapa fakta menarik nih di balik bahasa itu sendiri yang kita nggak tahu. Nah, makanya kita mau bahas di sini gitu ya, Miss ya. Iya, benar sekali. Jadi untuk Ciladers yang mungkin sudah beberapa kali ikut kelas bahasa Inggris atau mungkin kursus, nah ini nanti fakta lain tentang bahasa Inggris, bukan hanya grammarnya atau apa yang akan kita pelajari, tapi hal lainnya. Nah, apa aja nih? Nah, silahkan Miss Kikit langsung. Oke, jadi kita nggak yang belajar mengenai apa pembelajarannya ya, bukan, tapi fakta di balik bahasa itu sendiri. Oke, yang pertama bahasa Inggris itu mungkin bisa kita sebut sebagai bahasa udara, gitu ya, Miss ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok disebut bahasa udara? Nggak tahu, padahal burung-burung nggak ada yang ngomong pakai bahasa Inggris ya Miss ya. Ya, betul ya. Oke, Gimana ya? karena kita mau di belahan
dunia manapun gitu ya. Pokoknya kalau kita naik pesawat, nah itu pasti bahasa yang digunakan pasti bahasa Inggris. Oh. Makanya disebut sebagai bahasa udara. Mungkin ada yang pernah pengalaman ke negara mana gitu? Naik pesawatnya cuma sekali nih, Miss. Jadi digunakan untuk Oke, mungkin dari teman-teman Ciladers yang di sini mungkin ada yang pernah, mungkin apa namanya, dulu ngiranya nggak bakalan pakai bahasa Inggris nih, ternyata kok tetap bahasa Inggris ya? Mungkin ada yang pernah kemana gitu? Dari Ciladers nih, Miss. Ini kan Ciladers kan yang join podcast kita, ini kan videonya nggak muncul. Nah, itu paling tuh di balik layar, Ciladersnya juga mantuk gini. Oh iya ya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian ke kota mana nih, misalnya apa namanya, pergi ke kita dari Semarang gitu ya, oke mau kita pindahnya ke Kalimantan dan lain sebagainya, nggak mungkin pakai bahasa daerah sana juga kan, tetap nanti pasti bahasanya adalah bahasa Inggris gitu. Dan di luar negeri pun, di negara manapun ya, walaupun yang bukan negara berbahasa Inggris, tetap saja ketika di pesawat akan menggunakan bahasa Inggris gitu. That's why disebutnya sebagai bahasa udara gitu ya. Oke. Bahasa udara. Jadi memang ini digunakan di udara karena naik pesawat gitu ya, Miss ya. Betul ya, digunakan di udara. Di udara. Oke. Tapi penggunanya tetap manusia ya. Tapi di dalam burung ya, Miss ya, burung elektronik. Burung elektronik. Burung elektronik. Oke, jadi itu adalah fakta pertama. Boleh nih kalau misalnya ada yang mau nyatet atau nanti misalnya mungkin mau tanya boleh apa nyatet gitu, atau boleh. langsung sharing aja, feel free ya, Miss. Jadi nggak perlu nggak usah sungkan-sungkan, nggak perlu Miss Ulfa. Oh ini sesi tanya jawab, siapa yang mau bertanya, nah gitu. Kalau misalkan setiap Miss Kikit menyampaikan dan ada yang mau nanya atau ada yang penasaran, curious tentang apa aja, langsung aja dinyalain videonya, nanti bisa langsung discuss sama kita bareng-bareng gitu ya, Miss ya. Iya, oke. It's okay to interrupt ya. Silahkan boleh. Lanjut, Miss. Oke, lanjut ya. Nah, tadi sudah ada fakta pertama bahwa bahasa Inggris adalah bahasa udara ya, Miss ya. Oke, fakta yang kedua ini, mungkin ini belum banyak yang tahu ya. Saya juga agak deg-degan ini. Penasaran. Oke, jadi bahasa Inggris itu memiliki kata terpendek, ya, karena memang hanya terdiri dari satu huruf. Oh. Ini udah mulai ada yang nebak belum nih? Ya, sudah jelas ya, kalau kata terpendeknya adalah I. Oh iya, satu huruf aja ya, Miss. Betul kan? Satu huruf aja kan, gitu. Iya benar. Kalau bahasa Indonesia enggak ya, Miss ya? Betul. Kalau bahasa Indonesia kan ada nggak ya, Miss? Nggak ada ya? Kayaknya mungkin ini, Miss. Kalau di SMS itu zaman dulu tuh, aku jadi Q aja ke gitu. Mungkin emang nggak ya, Miss? Singkatan alay ya, Miss ya? Alay, oke. Singkatan alay, oke. Ya, jadi di bahasa Inggris ada kata terpendek, ada kata terpanjang. Terpanjang juga ada. Iya, kalau tadi kata terpendeknya adalah I, yang terpanjang kira-kira penasaran nggak? Apa ya, Miss? Sepanjang apa nih? Sepanjang apa? It has 45 letters. 45, oke. 45 huruf. Gimana ya, Miss? Agak mikir ini ya. Can you imagine, dan ada nggak di bahasa Indonesia yang sepanjang itu? Kayaknya nggak ada deh. Atau di mungkin bahasa daerah mana gitu, ada nggak yang sepanjang itu? Ada nggak ya? Kalau di Jawa sih kayaknya sih belum pernah nemu ya, Miss. Nggak tahu kalau mungkin di bahasa daerah lain. Tapi sebanyak itu letternya kayaknya. Cukup menarik ya ini ya. Dan sepertinya saya juga nggak akan hafal kata tersebut. Oke, so let's see. Kita lihat bareng ya. Oke, mungkin bisa ditunjukkan nih Ciladers, jadi biar tahu sebenarnya kata terpanjang di bahasa Inggris itu. Iya. Oke, so this is. Iya, ini satu kata ya. Makanya di sini tidak ada spasinya gitu. Jadi bukan karena typo, tapi memang ini adalah satu kata. Iya, aku ngebayangin kayak nulis typo gitu sih, Miss, ini. Jadi ada 45 huruf dalam satu kata. Mantap sih. Oke. Bisa ya. Ada nggak ya, Miss, orang yang gunain bahasa Inggris tuh make kata ini ya? Artinya apa nih, Miss? Oke, kita baca dulu nih. Bentar nih agak deg-degan. Kayaknya harus tarik nafas dulu gitu ya. Iya bener, Miss. Kalau di tengah ngambil nafas nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, misalnya nggak baca Al-Quran ya? Kan nggak baca Al-Quran ya. Oke, so this is pneumonoultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Aduh, bisa diulangi tolong, Miss?
Oh my God, kok jadi saya yang dapat challenge ya? Oke, Pneumonotra microscopic silicovolcanoconiosis. Oh, tapi ada nadanya ya Miss ya. Jadi ini enggak apa eh, coba ya aku ya coba ya. Aduh aku deg-degan juga. Oke, coba Miss Ulfa ya. Oke, Aduh gimana? ayo. Coba ya. Num pneumono pneumonotramikroskopik. Pik apa pis Miss bacanya? Pik. Oh, pik. Pik. Ulang ya. Oke. Mikroskopik silikovolcanoniosis. Silicovolcanoconiosis. Silikovolcanoconiosis. Aku ulangi lagi ya Miss ya. Oke. Belum sukses nih. Pneumonotramikroskopik silikovolcanoconiosis. Oke, ini kayak kalau ada lumayan juga ya, lumayan capek ya. Iya benar. Pneumono. Aduh aku jadi kayak mau ngafalin terus ini, Miss. Ini juga sebetulnya saya udah latihan semalaman loh, Miss. Oh, subhanallah sekali. Oke. Jadi karena sebetulnya bagi saya sendiri pun fakta ini juga termasuk fakta baru ya. Maksudnya saya juga baru tahu karena ini kan jarang dipakai ya. Mungkin karena terlalu panjang. Jadi orang-orang untuk menggunakannya pun males gitu ya. Oke, jadi ya, pneumonotra microscopic silicovolcanoconiosis. Jadi ini adalah penyakit paru-paru gitu yang disebabkan oleh debu. Oleh debu. Iya. Oh, mungkin kalau kita sering dengar tuh mungkin hampir sama kayak pneumonia kalau sekarang itu ya. Betul ya. Oke, jadi mirip sama itu makanya depannya ada pneumonal gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu benar-benar pneumonal. Jadi mungkin dari kata sepanjang itu kita serap maknanya di Indonesia jadi pendekin aja deh gitu kali ya Miss. Gitu ya, kita nyebutnya batuk gitu kali. Pneumonotra microscopic silicovolcanoconiosis. Oke, great. Bangga. Akhirnya ya Miss ya. Oke. Oke. Menarik sih, menarik. Oke, menarik ya. Oke. Ini sebelumnya Ciladers nih, mungkin boleh ya kita coba untuk baca. Oh, mau nyobain? Oke, boleh. Coba itu dibuka lagi tadi tulisannya itu, Miss. Oke, siap. Wait ya. Siapa ya? Dipilih dulu, Miss, orangnya, Miss. Iya, mungkin dipilih ya karena masih malu-malu nih ya, Miss ya, masih malu. Sebetulnya pengen nyobain gitu ya. Tapi malu. Coba, tapi nanti ini yang nggak di-mute mungkin ya, Miss Norma Yulistri. Boleh bergabung bersama kita, Miss? Miss Silahkan. Norma Yulistri. Assalamualaikum, Miss Norma. Wah, masih malu nih, Miss. Kayaknya dia masih belajar juga nih, Miss, di balik layar. Mengeja ya. Sebetulnya lagi pada ngeja pelan-pelan, Miss. Iya, gitu. Pengen nyobain gitu ya. Coba. Siapa lagi ya? Mungkin ini. Tadi kita sudah mengajak bergabung Miss. Kita coba sekarang mengajak bergabung Mister. Boleh coba Miss Muhammad Elizar. Mister ya, maaf. Mister Muhammad Elizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh dicoba nih, Mister nih. Untuk ini ya, mengejanya ya mungkin ya. Silahkan nih. Apa itu? Ini word atau kata terpanjang dalam bahasa Inggris ya. Jadi Ciladers yang mungkin barusan bergabung. Jadi fakta unik dalam bahasa Inggris itu ada beberapa. Nah, salah satunya itu bahasa Inggris memiliki kata terpanjang. Nah, ini adalah kata terpanjangnya yang ini ya tulisannya ditampilkan oleh Miss Kikit nih. Nah, mungkin Mr. Muhammad Elizar mau mencoba untuk ini membacanya mungkin. Boleh. Oh iya, silahkan. Pneumonotramicroscopic silicovolcanoconiosis. Langsung berhasil nih Miss tanpa jeda. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Wah, ini
Jadi tadi coba berkali-kali ya Miss ya, pakai patah-patah lah ya. Saya udah latihan juga ya Miss ya. Iya, malu ya Miss ya. Terima kasih Mr. Muhammad. Thank you. Mungkin yang lain? Hadiahnya enggak? Ya? Ada hadiahnya enggak? Oh, ada hadiahnya. Canda. Podcast ya, nanti Mr. Muhammad Rizal bisa bergabung lagi. Nanti kita berikan, kita agendakan untuk pemberian hadiahnya. Begitu. Oke, terima kasih sekali lagi ya, Mister ya. Ada yang lain mungkin masih satu lagi mungkin Miss. Satu lagi ya, kita coba. Tadi sudah Mister, sekarang kita ke Miss lagi nih. Kita coba ke Miss Istirahayu. Assalamualaikum. Miss Istirahayu. Assalamualaikum. Wah, sepertinya ini juga masih mengeja di balik layar, Miss. Kita ini ya, ajak bergabung satu kali lagi. Jika mungkin nanti masih malu-malu, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya mungkin ya Miss ya. Coba sebentar. Ini Miss lagi kali ya, karena tadi Mister udah diwakili sama Mister Muhammad Elizar. Kita coba ke Miss Intan Maria. Iya, Miss Intan Maria. Assalamualaikum. 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 Lalu kayaknya Miss. Iya benar sekali. Udah gimana nih? Mungkin ini ya next challenge. Barangkali nanti ada apa yang perlu kita ini belajar bareng-bareng. Nanti kita bisa ajak gabung lagi yang lainnya ya Miss Kikit ya. Oke, Miss kita lanjut Miss. Oke, berarti setidaknya tadi Ciladers jadi tahu ya kalau ada kata terpanjang ternyata ya. Satu kata dengan 45 huruf gitu ya. 45 huruf. Oke. Fakta selanjutnya, kasih tahu nggak nih? Penasaran dong, Miss. Oke, kalau tadi ada satu kata dengan 45 letters ya, yang setelah ini ada kalimat ya yang mengandung semua huruf abjad dari A sampai dengan Z. Satu kalimat mengandung seluruh abjad. Seluruh huruf ya. Oh iya, seluruh huruf abjad. Oke, siapa ya Miss itu yang pertama kali membuat ya Miss? Kok bisa? Keren ya? Luar biasa memang. Oke, kira-kira ada nggak ya di bahasa kita? Mungkin nanti kita coba kali ya Miss ya. PR tapi ya. Oke. Kita share sekarang? Boleh Miss. Oke. Ya, this one. Oke. Tapi mungkin pronounce-nya lebih ini ya, lebih mudah daripada yang tadi ya Miss ya. Karena kan ini bentuknya kalimat ya, setidaknya untuk setiap kata itu masih berjeda. Iya, Pada tadi satu kata. Oke. So this is mengandung seluruh huruf ya Miss ya. Iya, betul. Walaupun kalau dilihat di sini pasti kan ada lebih dari satu huruf yang ada pengulangannya ya. Tapi setidaknya semua huruf dari A tampung ya Miss ya. Jadi A sampai dengan Z semuanya muncul di sini. Gitu. Oke. Baca bareng ya. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Ada gambarnya nih. Oke. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Oke. Jadi setidaknya tahu ada ini ya, fakta menarik ini ya. Iya benar banget ya Miss. Bisa ya semua huruf masuk dalam satu kalimat. Nah mungkin ini Ciladers boleh nih di list A yang mana, B yang mana. Jadi buat ini ya pembuktian benar nggak sih gitu. Tapi luar biasa sih Miss. Mungkin lagi pada memperhatikan ya, misalnya lagi ngitungin. Iya benar, lagi ngitungin. Bener nulis A, oh ada, B, oh ada, oh iya benar gitu kali ya Miss. Oke. Lagi pada nyatet kali ya. Oke. Nah, unik sih, unik. Kalimat ini ya satu kalimat tapi sudah mengandung semua huruf. This is called pangram. Quick.
pengram ya. Jadi satu Ini namanya kalimat apa, Miss? sudah mengandung pengram. Oh, pengram. Jadi ketika dalam satu kalimat itu mengandung seluruh Abjad gitu ya. seluruh abjad itu namanya pengram. Oke. Mungkin kita nanti bisa berkolaborasi ini ya, Miss ya, menciptakan pengram yang baru. Yang ada di bahasa kita gitu ya, Miss ya. Iya, boleh. Kita coba bikin gitu ya. Oke. Oke. Ada yang mau nyobain baca lagi? Coba. Mungkin bisa ini ya. Karena ini kan sedikit agak lebih mudah ya, Miss ya. The quick bound fox, lebih mudah ya. Ayo Ciladers mungkin yang ingin mencoba untuk membaca ini karena kalimatnya lebih mudah pronounce-nya daripada yang tadi. Jadi tidak ini ya, apa namanya, untuk latihan membacanya tidak perlu terlalu lama kayak yang tadi gitu. Mungkin ini Miss apa Mister ya? Mungkin Mister kali ya. Miss mungkin ini Miss Devanda Eli. Miss Devanda Eli. Assalamualaikum. Miss Devanda, apakah mendengar suara Miss Ulfa? Assalamualaikum Miss Devanda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, mungkin Miss Devanda mau mencoba membaca atau mungkin ada sesuatu yang ingin di-sharing sama kita, boleh silakan. Oh ya. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Oke, mudah ya Miss ya ini ya untuk Bagus pronounce-nya. ya bacanya. Gimana? Bacanya bagus. Iya benar Miss, pronounce-nya bagus ya ini ya. Sepertinya memang ini apa namanya sudah bahasa Inggrisnya sudah mendarah daging ya ini ya sama Miss Denanda. Siapa tadi? Miss Denanda, benar ya namanya, Denanda Elia. Boleh mungkin kalau mau di atau di screenshot terus nanti kalian ngecekin gitu ini bener nggak ada hurufnya E sampai dengan boleh nanti ada semua nggak gitu ya. Komplainnya kemana nih kalau nggak ada yang nggak ada, komplainnya ke Miss Kikit ya. Oke. Coba nanti ya. Thank you sudah mau ini ya bergabung untuk membaca, atau mungkin ada yang mau di-sharing juga nih. Assalamualaikum. Oh, sudah di mute lagi sepertinya. Oke, mungkin yang lain selain Miss Devanda, kita coba ajak bergabung Mister Dharma Reva. Sepertinya nih di podcast sebelumnya Mister Dharma Reva juga bergabung sama kita nih. Wah, luar biasa sekali. Mungkin nanti kalau ada award bisa masuk nominasi, ya nggak sih? Masuk nominasi. Oke, Mister Dharma Reva mungkin ingin mencoba untuk ini ya, belajar bareng-bareng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Suaranya terdengar kecil. Coba sebentar pokoknya Miss Ulfa aja dikencangin kali ya. Oke, Mister Dharma, apa kabar nih? Bertemu di podcast sebelumnya ya? Iya. Iya, sehat-sehat Mister? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, mungkin ingin mencoba Mister untuk membaca nih tadi kalimatnya. Boleh. Boleh di share lagi mungkin Miss Kikit. Oke. On proses. Nah, silakan Mister. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Yes. Pronounce-nya bagus-bagus ini ya Miss ya. Miss Ulfa jadi agak deg-degan ini ternyata. Bagus ya. Oke. Iya, ini jadi ternyata apa namanya, teman-teman Ciladers yang bergabung bersama kita itu memang ini ya pecinta bahasa Inggris ya Miss ya. Jadi ya cocok banget nih ya apa namanya ngulik bahasa Inggris bersama kita. Oke, thank you Mr. Dharma. Atau mau ini nih, mau sharing apa gitu sama kita, kan sudah bergabung 2 kali nih di podcast bahasa Inggris. Dari apa?
Oke, baik. Mungkin nanti jika ada yang penasaran ingin ditanyakan atau apa, boleh bergabung ya. Maksudnya nanti langsung bisa ini raise hand, maksudnya langsung bisa ditanyakan begitu ya, Mr. Dharma ya. Thank you banget. Ya, sama-sama. Ya, bisa dilanjut Mas Kikit. Oke. Kayaknya memang kebanyakan yang ikut podcast ini adalah yang sudah belajar bahasa Inggris lama, makanya merasa kalau untuk materi bahasa Inggris udah bisa nih, udah tahu cara menggunakannya. Sekarang pengen tahu fakta di balik bahasa Inggris gitu Iya, kayaknya. benar banget. Kayaknya gitu ya, Miss ya. Setelah Makanya tadi beberapa kali dicobain kita baca, semuanya udah bisa, bagus gitu ya. Iya, benar kan aku kan jadi gimana ya, Miss, jadi malu. Makanya dong Miss, belajar bahasa Inggris di Cilat. Bener ya, Tuh. Miss ya? Bener kan? Bener banget, Miss. Oke, lanjut nggak nih? Lanjut dong, Miss. Lanjut ya. Oke, kalau tadi kita udah ada kata terpanjang, kemudian ada pengram, yang berikutnya adalah tahu nggak kalau di bahasa Inggris ada yang namanya tongue twister? Tahu nggak? Tongue twister itu bukan tang yang buat itu kan, Miss, yang di bengkel-bengkel itu bukan ya? Beda ya ini ya, Miss ya? Beda ya. Oke. Tang lidah ya. Oke. Tongue twister ada yang tahu mungkin karena sepertinya di sini banyak yang pecinta bahasa Inggris ya. Ada yang tahu tongue twister? Teman-teman Ciladers mungkin ada yang tahu atau mungkin sudah pernah mencoba atau mungkin sudah pernah pernah apa gitu sama ini tongue twisternya, sudah pernah tahu beberapa kalimat-kalimatnya atau apa gitu, boleh juga ya Miss ini ya dipraktekkan belajar bareng sama kita. Ada Nah, nggak jadi nih fakta yang berikutnya itu kan bahasa Inggris ada tongue twister ya. Mungkin kalian kalau yang belum pernah tahu, jadi tongue twister itu bisa dalam bentuk kalimat, bisa juga phrase, di mana itu adalah kumpulan kata yang dibacanya hampir mirip pronunciation-nya. Jadi itu untuk latihan pronunciation gitu. Oh, untuk latihan pronunciation. Oh, biar ini ya Miss ya, hampir sama-sama tapi tuh sebenarnya ada bedanya gitu ya. Jadi kata-katanya berbeda. Oke. Nah, di sini fakta yang berikutnya adalah saya akan menunjukkan tongue twister tersulit bahasa Inggris. Oke, tersulit. Nanti aku harus coba juga nih ya Miss ya. Saya jadi deg-degan ya. Oke, karena dari faktanya kan tongue twister tersulit nih. Iya, Nah, benar. berarti oke, this one. Tersulit, baik. Coba Miss Kiki dulu. Deg-degan ya. Ini di challenge ya. Di challenge. Oke, jadi sebelumnya saya memberitahukan dulu ya, kalau di sini kita nggak yang mau cepet-cepetan baca. Jadi bukan sebuah kompetisi ya. Oke, jadi saya bacanya nggak akan ngebut juga ya. Sick, sick, shake, sick, ship, sick. Bisa diulang, Miss? Apa tadi? Saya aja sampai nggak nafas loh, Miss. Oke. Oke. Ya, semuanya sambil boleh ikutan juga ya. Oke, buat latihan kalian juga. Sick, sick, shake, sick, ship, sick. Oke, bisa. Aku coba ya, Miss ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sick, sick, shake, sick. Alah, apa ya, Miss? Aku belit-belit ini. Okay. Semangat Miss Ulfa. Oh, ternyata ini Miss ya, tang twister. Tang itu kan ya, twister itu kan bulet-bulet gitu ya, muter-muter. Iya, betul. Karena susah ini, jadi biasanya tongue twister ini memang digunakan untuk latihan pronunciation gitu. Jadi untuk membedakan S dan sh gitu ya. S dan sh. Ini kalau dari sebelum dicoba nih Miss, sh-nya itu sebenarnya di bagian mananya nih Miss? Kalau sh itu berarti kayak mungkin kalau kita huruf hijaiyah gitu, shen gitu ya maksudnya ya. Shakes itu ya. Yang shakes-nya itu, and then ships. Ship, sya ya Miss ya, sya. Shin. Iya, shin benar. Oke. Kalau yang lainnya itu S biasa. Kalau yang selain shake sama yang tebal di shape-nya. Shape. Iya. Oke, shake sama shapes. Kalau yang lainnya itu S biasa. Shake, sick, shake, sick, shape, sick. Gitu ya, Miss? Sick, sick. Aku saja dikeliru juga. Oke. Tarik nafas dulu, Miss. Sick, sick, shake, sick, shapes, sick. Oke. Sick, sick, shake, sick, shape,
stick. Oke. Oke, Miss Ulfa masih berusaha ya. Masih terus berusaha, Miss. Coba lagi ya, Miss ya. Pantang menyerah pokoknya. Oke, maju terus Miss. Stick, stick, shake, stick, shift, stick. Nah, lumayan nih. Oh, bener juga ya, Miss. Jadi biar lidah kita itu terbiasa mengucapkan pelafalan-pelafalan yang di bahasa Indonesia mungkin itu tidak lazim, tapi di bahasa Inggris memang itu sering digunakan, jadi biar nggak salah-salah dan nggak beribet gitu. Ibaratnya kata tuh ngomongnya beribet ya, Miss ya. Betul, jadi untuk latihan itu. Dan ini yang barusan kita cobain itu memang dianggap sebagai tongue twister tersulit. Iya, Gitu ya. soalnya ini ya. Makanya tadi juga susah juga emang. Iya, karena ini mungkin vokalnya juga bersama-sama I, E, I gitu kan. Iya. Oke. Oke. Sekarang coba kalau dari meaningnya. Kira-kira kalian mengira ini ada meaningnya nggak? Meaning. Oh, meaning. Artinya. Ada nggak? Pasti ada nih, Miss. Pasti ada. Jadi uniknya dari tongue twister adalah walaupun terbentuk dari kosakata-kosakata yang bunyinya mirip, tapi betul-betul ada artinya gitu. Jadi yang orang asal bikin asal numpuk kata sama gitu ya. Numpuk kata, tapi ada artinya. Ada yang tahu mungkin teman-teman Ciladers ada yang mau nyobain? Iya. Sepertinya harus ada yang nyobain nih, Miss, biar ini ya sama deg-degannya kayak gitu. Ada yang mau nyobain? Oke, coba. Miss Siti Sofia. Miss. Assalamualaikum, Miss Siti Sofia. Waalaikumsalam. Baik, sehat nih? Gimana, Miss? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Miss, ini aku manggilnya Miss, dipanggilnya apa? Miss Sofia ya. Miss Sofia, coba nih tongue twisternya ya, Miss ya. Deg-degannya sama nggak nih sama Miss Ulfa sama Miss Kiki dibacanya nih? Atau mungkin sudah pernah sebelumnya mencoba jadi sudah ini ya, sudah lidahnya itu sudah terbiasa begitu. Silakan nih Miss Sofia nih kalau mau dicoba nih biar ini ya, biar nggak belibet ngomong bahasa Inggris tongue twisternya. Silakan Miss. Six. Lebih lancar daripada Miss Ulfa nih, Miss. Keren ya. Ternyata dari tadi nyobain berarti ya. Iya, benar banget. Dari tadi pada nyobain ternyata. Nyobain, thank you Miss Sofia ya. Thank you. Sudah menunjukkan how to pronounce dengan baik ya, misalnya untuk tongue twister ini ya. Luar biasa sih. Ada yang lain mungkin Miss dan Mister untuk Ciladers semuanya? Aku coba panggil lagi ya, tadi sudah Miss, Mister. Coba Mister Muhammad Akbar. Assalamualaikum, Mister Muhammad Akbar. Assalamualaikum. Wah, ini di balik layar pasti sedang mengeja-ngeja mencoba nih, Miss ya. Deg-degan juga nih. Pasti lagi pada nyobain nih. Iya, benar. Nah, kita coba ke Ciladers yang lain aja kalau gitu. Siapa lagi nih yang Miss Anida. Assalamualaikum Miss Anida. Oh, Miss Anida sedang ini juga ya. Miss Anida. Baik. Jika begitu mungkin ini Miss. Ini sepertinya pronounce-nya memang lebih luar biasa daripada kalimat-kalimat yang tadi sebelumnya. Jadi mungkin ini ya, deg-degan ya. Kalau mau mencoba membaca kali ya Miss ya. Betul ya, pada deg-degan kayaknya. Iya bener, aku aja deg-degan ya Miss ya tadi ya. Jadi untuk Ciladers semuanya, salah satu fakta unik ini ya tentang tongue twister ini, itu sebenarnya bukan hanya satu kalimat ini ya Miss ya. Jadi memang sebenarnya banyak. Ada banyak sekali. Kalimat-kalimat yang bisa berfungsi sama atau berjenis sama, yaitu tongue twister itu. Cuman memang
ini ditampilkan oleh Miss Kikit yang tersulit. Nanti kalau misalkan Ciladers semuanya nih kan udah tahu nih, oh bahasa Inggris ternyata faktanya ada yang kayak gini nih, untuk bisa mempermudah kita atau membantu kita untuk agar supaya kita mempronounce bahasa Inggris itu lebih mudah. Dan nanti mungkin bisa juga untuk cari browsing atau apa, pasti banyak banget contoh-contoh kalimat-kalimat tongue twister ya Miss ya. Jadi nanti bisa apa namanya ini ya, meningkatkan Latihan atau gitu ya. Iya Oke. benar, untuk improve ini speaking kita ya Miss ya, speaking skill kita. Luar biasa Betul. sih. Jadi selain memberikan kalimat-kalimat yang luar biasa untuk kita pronounce-kan, bahasa itu juga memberikan tips ya Miss ya. Ini tongue twister ini salah satu tips supaya Betul. speaking skill kita itu bagus. Oke, luar biasa. Bisa Tadi dilanjut. kita lagi bahas artinya loh, Miss. Oh iya benar sekali ya. Aduh, langsung luar biasa. Artinya apa nih Miss? kira-kira? Artinya Miss. Oke, sebelum kita lihat bareng-bareng artinya apa ya, ini sebetulnya itu kalimat ya. Kalimatnya sebetulnya six, sick, shakes, six, ship, is, sick. Ini adalah is, ada isnya di sini. Oke, jadi di sini apa sih yang mau diceritakan? Kita mengartikannya dari sini dulu nih. Six, sheep, berarti kambing ke 6. Nah, kambing ke-6-nya siapa? Kita lihat depannya. Ya. Six, sick, syekh. Jadi ada syekh. Syekh ya. Ada syekh. Ke-6 yang sedang sakit. Nah, jadi kambing ke-6-nya dari syekh ke-6 yang sakit, itu sakit. Do you get the point? Kambing ke-6-nya. Kambing dan pemiliknya sama-sama sakit ya. Oke. Nah, mungkin kalau masih bingung nih, Miss, saya ada ilustrasinya. Oke, siap. Jadi memang ada syekhnya itu ada 6. Nah, syekh yang ke-6 itu sakit. Gitu ya. Nah, syekh ke-6 yang sakit tadi itu punya kambing. Nah, kambingnya yang ke-6 itu juga sakit juga. Maksudnya gitu. Jadi tetap ada meaning-nya. Gitu. Luar biasa. Keren ya? Ya. Ternganga ya, Miss? Ternyata ya. Keren ya. Juga ternyata. Dan maknanya juga luar biasa ya itu ya. Maknanya luar biasa gitu. Jadi nggak cuma ngumpulin kosakata yang dibaca mirip untuk buat latihan tongue twister aja, tapi ternyata ada meaning-nya juga. Keren. Unik sekali sih emang. Parah sih. Oke Miss. Apalagi nih Miss? Lanjut ya. Oke. Oke, kita lanjut ke fakta yang berikutnya. Jadi ternyata ada apa namanya kosakata atau mungkin kita bisa bilang phrase ya di bahasa Inggris yang terbentuknya itu sebetulnya adalah singkatan dari apa namanya what you say. Mungkin disingkatan dari sebuah kalimat panjang gitu ya, tapi disingkat jadi satu kata aja. Ada yang tahu nggak kira-kira kata apa yang saya maksud? Apa ya, Miss? Ada yang tahu? Apa ya, Miss? Nggak tahu? Oke. Jadi kata goodbye. Goodbye. Goodbye itu sebetulnya adalah dari God be with you. Oh, God be with you. God be with you, jadi goodbye. Makanya kenapa orang sering mengucapkan goodbye itu ketika mau berpisah gitu kan. Misalnya ketemu terus mau berpisah pasti bilang goodbye. Nah itu sebetulnya dari God be with you. Itu dari bahasa Inggris kuno. God be with you. Fakta banget ya, fakta baru ya. Iya, fakta baru. Dan ternyata filosofis ya, Miss. Bener ya, jadi kita sebetulnya udah sering make, cuman kita ternyata nggak tahu bahwa oh ini tuh ternyata dari itu ya singkatannya. Gitu. Iya. Sudah sering sekali dipakai. Kayak hampir assalamualaikum ya, semoga keselamatan menyertaimu gitu kan. Jadi betul. Sebetulnya mendoakan gitu ya. Mendoakan, benar-benar. Bisa gitu ya misalnya. Keren ya. Keren Miss. Wait ya Miss ya. Oke. Baru membenahi posisi. Siap. Jadi memang ternyata banyak fakta-fakta tentang bahasa Inggris ya Ciladers ya yang kita mungkin ini termasuk
knowledge baru ya untuk kita tentang bahasa Inggris. Tapi mungkin juga sih ada Ciladers yang di sini yang mungkin sudah tahu fakta-fakta ini. Kita belajar bareng, refreshment bareng lagi di sini bersama Miss Kikit begitu, atau mungkin juga ada dari Ciladers yang memang sebelumnya memang belum tahu, jadi ini benar-benar kayak ilmu baru kayak gitu. Nah ini sama ya kayak Miss Ulfa juga, kita belajar bareng-bareng nih sama Miss Kiki. Ternyata banyak banget fakta-fakta di bahasa Inggris yang unik, yang luar biasa ya. Jadi kayak tadi tongue twister itu ternyata bukan hanya sekedar fakta-fakta unik biasa, tapi itu juga bisa membantu kita. Jadi Ciladers semuanya yang mungkin masih PR sama speaking skill-nya, kalau misalkan writing skill ya atau grammatical-nya itu kan bisa belajar bareng-bareng juga, yang mungkin di perkuliahan atau bisa kursus itu juga sering dibahas ya kalau untuk grammatical. Nah mungkin kalau untuk speaking kita bisa improve kita sendiri ya, jadi kita bisa belajar otodidak sendiri gitu, gimana caranya supaya nggak belibet dan lain sebagainya. Itu ternyata ada manfaatnya juga, jadi keunikan bahasa Inggris dengan tongue twister tadi gitu. Miss Kiki? Ya, di sini hujan deras, Miss. Suaranya jelas nggak ya? Jelas banget. Oke. Jelas. Oke, silakan Miss. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Oke. Nah, biasanya kan kita sering mainan sama teman kita nih. Kata misalnya bakso dibalik apa gitu ya. Kita sering kadang-kadang mainan gitu ya. Nah, di bahasa Inggris juga sama. Ada kata yang ketika dibalik 180 derajat, dibacanya akan tetap sama. Ya. Jadi di sini bukan dibalik dibaca dari belakang ya. Dibalik di sini posisinya itu dibalik 180 derajat, alias dilihatnya dari bawah gitu. Maksudnya. Oh gitu. Jadi dibacanya tetap. Oh kayak cermin. Bisa nebak ya? Kayak cermin. Keren ya? Gitu ya. Ada yang bisa nebak nggak kata apa? Jadi bukan dibaca dari belakang, tapi kalau dibaca dari bawah. Itu sama. Penasaran? Dibacanya bisa dibaca sama. Oke. Iya, this one. Swim. Berenang. Swims. Coba dibaca dari bawah. Tetap swims kan? Bayangin ini kalau dibalik. Ternyata iya kan? Jadi bayangin kalau dibalik kayak apa? Oh, betul. Jadi dibalik 180 derajat. Ya, bukan dibaca dari belakang, tapi dibalik 180 derajat, dibacanya tetap sama. Tetap sama. Iya ya, Miss ya. Luar biasa ya. Unik ya. Jadi kadang kayak gini kita baru tahu ya. Iya. Ya, baru tahu kan ya, swims. Dibalik juga akan tetap. Tetap. Karena tetap M-nya ketika ke atas juga jadi W ya. Iya, bisa ya. Luar biasa sih. Betul. Bener, satunya M, satunya W, dibalik ternyata sama gitu ya. Iya, benar. Oke. Luar biasa. Lanjut ya. Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Miss. Oke. Nah, yang berikutnya kebayang nggak kalau akan ada satu kata yang tidak punya huruf vokal sama sekali? Terus gimana cara bacanya, Miss? Bisa dibaca tapi, Miss. Tapi tetap bisa dibaca ya. Oke, apa itu, Miss? Oke. Rhythm. Ini adalah kata terpanjang di bahasa Inggris yang tidak ada huruf vokalnya sama sekali. Coba bisa dicek satu-satu ya. R, H, Y, T, H, M, sama sekali nggak ada huruf vokalnya. Ya nggak? Y-nya itu di situ jadi ini ya, Miss ya, pronounce-nya jadi kayak I ke E gitu ya. Iya. Atau I. Right. Rhythm. Oh, rhythm. Oh iya, jadi iya rhythm. Iya. Cuma memang dia. Cuma memang iya. Y itu memang termasuk konsonan sebenarnya. Termasuknya konsonan. Jadi satu kata semuanya huruf konsonan, tidak ada huruf vokal, ya. Oke, this one. Kalau kita jadinya konsonan semua ketika WhatsApp atau SMS ya. Iya, benar. Ketika WhatsApp atau SMS, KNP gitu ya.
Iya, KM bener. spasi KNP. Iya, cuman itu kan mungkin kita sendiri yang buat ya Miss ya. Kalau Iya, ini itu kan kita kan bikin bener-bener sendiri. Cuman kalau ini kata asli. batu asli, iya. Iya juga sih, bener-bener Miss. Rizan. Keren ya. Sebenarnya kayak sering ini ya Miss ya, sering dengar atau maksudnya ini tuh familiar. Kata Rita ini tuh sebenarnya familiar, cuma kayak nggak ngeh aja. Oh iya ya, ini konsonan semua itu, tapi kok bisa dibaca gitu ya Miss ya. Iya, sebetulnya kita kan sudah sering belajar ya. Tadi yang seperti saya bilang, cuman fakta-fakta ini tuh ketika kita dengar jadi yang, oh iya ya, Oh iya ya, kok baru iya tahu. bener-bener. Oh iya ya. Karena Iya, selama ini kita belajarnya tentang ya. bahasanya, gimana cara menggunakannya, ada rule apa di dalamnya gitu kan. Nah, fakta ini kita seringnya nggak tahu, bahkan mungkin untuk bahasa kita sendiri kita juga nggak banyak tahu kali ya. Iya, benar-benar. Kalau di list seperti ini. Itu benar ya, konsonan ya, y konsonan. Oke. Yang berikutnya adalah kita akan ngomongin tentang numbers. Numbers. Ya. Teman-teman sadar nggak kalau kalian nulisin angka, ditulis ya maksudnya dieja gitu ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kalian nggak akan pernah ketemu dengan huruf B. Sadar nggak? Huruf B. Kalian nggak akan ketemu dengan huruf B kecuali kalian sudah sampai ke 1 billion. Oh kan billionnya ya Miss ya? Iya, billionnya. Bukan di angkanya tetap ya, bukan di angkanya. Coba kalian ingat-ingat deh, dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai ke berikutnya nggak akan ketemu ya, B. Unik ya? Ya, jadi akan ketemu B sampai dengan kita sampai ke 1 billion. Iya. 1, 2, 3. Nggak akan ketemu B. 6. Oh, pakai X. 6, 7. 6 nggak ada B-nya dong, Miss. 9, 10. Iya benar juga ya, Miss ya. Oh iya ya, Miss ya. Ya, jadi nggak akan ketemu sama B. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya ya, Miss. Mereka tuh sengaja apa enggak ya, Miss ya? Kayaknya kalau bahasa itu kan kayaknya nggak sengaja deh. Nggak sengaja ya, karena bahasa itu kan budaya ya, Miss ya. Jadi yang berkembang di sana seperti itu, dan ternyata ketika kita analyze lebih lanjut, oh iya ternyata nggak ada B-nya gitu kali ya, Miss ya. Keren ya. Ini juga ketika saya nemu fakta ini langsung kayak, oh iya ya, kok gitu ya. Bisa gitu. Diri sendiri ya. juga kaget gitu ya. Kok ternyata gitu ya. Surprise ya, Miss ya. Amazing. Oke, lanjut nggak nih? Ini kayaknya cuman tersisa 2 aja nih, Miss, fakta uniknya. Ayo, Miss, yuk, Miss. Oke, lanjut ya. Lanjut dong, Miss. Yang berikutnya adalah ada satu kata di bahasa Inggris yang kalau habis itu hurufnya kita hilangin satu persatu, akan tetap membentuk kata baru yang tetap ada maknanya. Ada satu kata dalam bahasa Inggris, kalau habis itu hurufnya kita hilangin satu-satu, misalnya satu huruf kita hilangkan, oh masih jadi kata, ada meaningnya. Satu huruf kita ambil, masih ada meaningnya lagi. Keren ya? Dia kokoh tak tertandingi ya, Miss ya. Tetap bisa punya makna ya. Tetap bisa punya makna. Oke. Kata apa itu? Let's see. Startling. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak ini artinya apa? Coba apa, Miss? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini kayaknya masih pada terengangan ini sama fakta-fakta yang mungkin teman-teman yang di rumah boleh deh kalau mau ngecek di kamus atau mungkin mau pakai Google Translate, boleh? Ayo, artinya apa kira-kira? Ayo coba. Ada yang mau nyoba? Biar gantian kita dengar ya, Miss ya. Anida, coba Anida. Boleh kalau misalnya mau lihat ke kamus atau misalnya Anida, coba. Artinya burung jalak nggak, Miss?
Artinya Menakjubkan. Mengherankan, menakjubkan. oke. Same meaning with amazing. Iya, mengherankan bisa, menakjubkan bisa gitu ya. Yang bikin orang-orang sampai gitu ya. Oke, that is startling. Oke, very good. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa kalau hurufnya dihilangkan satu persatu tetap akan ada meaningnya kan. Nah, sekarang kita akan lihat ke yang berikutnya. This one. Ya, tadi dari startling bisa jadi starting. Starting, kalau starting ada yang tahu? Dari start? Memulai. Oke ya, starting, memulai. Starring? Starring? Ada yang tahu? Bintang. Berbintang. Ya, membintangi. Oke. String? String? Ada yang tahu? String? String ada yang tahu? Tali itu bukan, Miss? Oh, ya. Tali, benang bisa ya. Oke. How about sting? Sting. 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 Ayo, boleh nih kalau ada yang mau buka kamusnya. Sting. Untuk membuktikan bahwa memang ada maknanya. Ayo, Miss Ulfa tahu. Menyengat mungkin, Miss. Ya? Menyengat. Menyengat, oke. Very good. Ya. And then how about sing? Sing? Hobiku, Miss. Hobi ya, oke. Menyanyi. Oke. How about sin? Dosa atau enggak? Dosa. atau kesalahan? Dosa. Oke. Ingat dosa ya. Oke. In? Tahu ya? Kan In. dalam. Oke. Di dalam, di gitu ya. Dan yang terakhir adalah I. Oke. Jadi semuanya ada meaningnya. Ya. Tadi kita hilangkan satu-satu. Keren ya? Keren. Oke. Nah, habis ini berarti tinggal satu nih, Miss, fakta uniknya. Udah cukup terengah sih, Miss. Masih ada lagi nih satu nih. Cukup ya, cukup terkait. Oke. Oke, faktanya tinggal satu, kita lanjut atau gimana, Miss? Atau mungkin ada teman-teman yang mau sharing tentang materi kita pada siang hari ini, boleh, silakan. Boleh, silahkan. Mungkin kalian merasa ini juga materi yang baru untuk kalian, maksudnya hal-hal baru. Jadi Silahkan. mungkin ada ini ya, penasaran-penasarannya, atau ada yang diungkapkan amazing sekali bahasa Inggris atau gimana, mungkin teman-teman Ciladers boleh, silakan bergabung. Maksudnya bergabung untuk diskusi ya. Kalau bergabung di Zoom kan dari tadi juga sudah bergabung, cuma memang di-mute gitu ya. Nah, silahkan untuk bergabung nih, boleh diskusi bareng sama kita, silahkan. Ciladers semuanya, sharing-sharing apa aja boleh, maksudnya tentang materi kita ya, maksudnya ya. Boleh, mungkin ada yang mau share, pernah dapat informasi mengenai fakta unik bahasa Inggris yang lainnya. Boleh. Kasih tahu teman-teman di sini, boleh banget. Boleh Kan? Bang. Atau mungkin tadi bahas tongue twister, pernah diajarin sama dulu teachernya, dikasih tahu tongue twister apa, boleh juga di-share di sini. Silakan. Nanti kita belajar ini. Cobain bareng. Iya, cobain belibet bareng. Ada nggak nih Ciladers mungkin yang ingin berbagi, sharing cerita atau apa aja boleh, mungkin yang udah pernah. Oh, Miss, mungkin videonya biar pada dinyalain dulu gitu kali ya. Oh iya, boleh. Ya, sekalian foto bareng mungkin, jadi nanti ketika ada pertanyaan pun kita bisa langsung lihat wajahnya. Oh iya, siap. Boleh, silakan untuk Ciladers semuanya, untuk videonya bisa dinyalakan ya. Mungkin untuk ini presensi juga sudah di-share. Nanti kita juga akan ada persiapan untuk foto juga sebelum kita ke satu materi lagi dari Miss Kikit. On video, silakan. Ciladers semuanya. Silakan. Ayo. Videonya boleh di-on-in buat Ciladers semuanya. Oke, satu persatu Miss Ulfa lihat dari sini sudah mulai di-on kan, tapi masih banyak Ciladers yang belum. Silahkan Ciladers semuanya, mungkin yang belum persiapan ya, bisa persiapan dulu, mungkin YouTube-nya dibenahi dulu biar kelihatan lebih cantik, gitu boleh.
Nah, sudah mulai membuka satu persatu. Baru 2 nih dari Ciladers yang videonya on ya. Ya dari Ciladers semuanya yuk. Miss Norma Yulistri, Miss Andika Aryastuti, Mr. Zian, oke, Miss Irma Diah Safitri, terus ini Miss Diva Hasna, Miss Intan Maria, Miss Rita Rosalina, Mr. Muhammad Akbar, mari bergabung, Miss Istira Hayu, Mr. Zuhri, masih kita tunggu nih ya Miss ya, supaya ini, nah kita discuss-nya bisa enak. Assalamualaikum. Wah, masih pada persiapan kali ini ya Miss ya. Cari jilbab, Miss, biasanya kalau cewek. Oke. Cari jilbab. Iya, ini masih baru berapa? Baru 50% mungkin ya dari Ciladers yang join, yang sudah on videonya. Masih ada beberapa Ciladers yang ini belum join. Maksudnya videonya belum di-onin. Gitu. Karena nanti kita ada sesi foto, jadi memang untuk videonya diharapkan untuk bisa di-on-kan gitu. Menuju materi terakhir ya Miss ya, sebelum nanti kita sesi foto. Dan sambil ini juga sih buat Ciladers semuanya yang ingin sharing, discuss sama kita, boleh silakan pernah dapat atau mengetahui fakta-fakta apa gitu tentang bahasa Inggris, bisa share ke kita juga yang mungkin tadi belum masuk dalam materi yang Miss Kikit dan Miss Ulfa ini ya, sampaikan ke Ciladers semuanya nih biar nambah ilmu gitu. Buat Ciladers yang sudah on untuk videonya, sebelumnya ini sudah pernah tahu belum nih kalau ternyata memang di bahasa Inggris itu ada fakta-fakta unik yang seperti tadi yang kita pelajari bareng-bareng nih. Sebelumnya udah pernah tahu mungkin beberapa, atau memang benar-benar belum pernah tahu sama sekali nih buat Ciladers yang mungkin videonya sudah on? Kalau saya belum pernah, Miss. Oh, belum pernah sama sekali ya. Oke, kalau yang lain nih seperti Miss Istirahayu, Miss Putri Mardatika, Miss Dharma mungkin, Mr. Dharma. Sudah pernah tahu belum? Atau mungkin belum tahu sama sekali, atau justru ada info lain tentang atau fakta-fakta lain yang teman-teman Ciladers ketahui nih? Mohon maaf Miss, saya nyambi kuliah jadi kurang. Oke, baik. Semoga ini ya lancar perkuliahan dari Ciladers semuanya ya, nambah ilmu juga podcast bersama Cilat Unisula ya. Oke, mungkin kita lanjut ke materi dulu kali ya Miss ya, sambil nunggu Ciladers yang lain mempersiapkan diri untuk bisa on video. Oke, kita lanjut ke fakta unik yang terakhir ya. Ya. Fakta unik yang terakhir adalah bahwa di bahasa Inggris juga ada satu kata. Ya, biasanya kan kalian tahu kalau di bahasa Inggris ada satu vocab yang maknanya itu banyak gitu ya. Nah, ini ternyata ada satu kata yang mungkin kita sudah sering gunakan, tapi kata ini maknanya sangat amat banyak nih. Mungkin kalian nggak kebayang kalau maknanya sebanyak ini. Oke. Maknanya ada 464.
Itu maksudnya sesuai konteksnya atau gimana? Iya, sesuai konteksnya. Hmm, Sesuai konteksnya ada 464. Kira-kira ada yang tahu nggak ini kata apa? satu kata ya, Miss ya? Bayangkan satu kata, tetapi maknanya ada 464. Wah, aku tahu nih, Miss. Satu kata yang punya banyak makna, Miss. Apa? Kamu. Astaga, ya ampun. Bukan itu ya. Ini dari Miss Isti ketawa loh. Ketawain Miss Ulfah loh. Gak apa-apa. Ya, buat ini ya, selain belajar Oke. juga sambil refresh. Boleh dipakai ya tadi gombalannya Miss Ulfah ya. Siapa tahu bermanfaat. Oke, jadi langsung saja kata ini adalah Jeng, jeng, jeng. jeng jeng jeng. Set. 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 Oke, jadi kalau kalian cek di kamus, ya, satu kata ini memiliki 464 meanings. Ya, jadi konteksnya berbeda-beda ya, tetap ya. Tapi dia juga bisa berfungsi jadi macam-macam ya, misalnya kayak jadi verb, noun, gitu bisa juga. Iya. Oke. Dan juga bisa kan digabungkan dengan preposition. Jadi kayak bisa jadi set off, set out, set up, gitu-gitu ya. Nah, maknanya jadi berbeda-beda dan itu jumlahnya totalnya ada 464 gitu. Jadi nanti teman-teman boleh nyobain untuk kalian search ya gitu. Kalau misalnya belum 464 berarti mungkin kamusnya yang buat kalian ngecek itu mungkin belum lengkap ya. Oke, jadi ada 464 meanings. 464 meanings. Keren ya, satu kata. Keren, Miss. Tapi misalkan kita hafal 400 sekian meaningnya itu juga mempermudah kita untuk bisa berbicara dalam bahasa Inggris nggak nih, Miss? Kan dia meaningnya banyak tuh. Ya pasti akan mempermudah kita juga kan, karena kan dia kata ini berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Semakin banyak kita tahu meaningnya ini dan kegunaannya untuk apa saja, berarti nanti di setiap konteks berbeda kita bisa pakai gitu kan. Benar-benar, Miss. Apa aja nih, Miss, meaningnya, Miss? Set apa sih meaningnya? Coba. Padahal kita sudah sering pakai loh Ya, kata set ini. set. Kadang-kadang kita, sebentar ya, Zoom-nya belum tak set nih, bentar ya, gitu. Atau ini notifikasi HP-ku belum tak set nih, masih bunyi. Mungkin biasanya tuh lebih ini, Miss, lebih familiar kalau setting gitu ya. Biasanya ini settingan HP-ku. Setting, oke. What is set? Berarti harusnya tahu nih teman-teman nih. Kalau dari konteks itu sih mungkin mengatur ya, Miss, pengaturan atau mengatur gitu. Mengatur, mengatur. Nah, nanti bisa dicek ya ada makna apa lagi selain mengatur gitu ya. Kita kan seringnya makainya untuk kata menggantikan kata mengatur ya. Nah, boleh nanti silakan dicek lagi meaningnya yang lain apa sajakah yang bisa kita gunakan. Itu pasti juga nanti diikuti dengan phrasal verb-nya tadi. Itu juga pasti maknanya juga jadi macam-macam ya, Miss ya. Maknanya macam-macam. Kegunaannya nanti akan berbeda-beda gitu. Jadi silakan nanti boleh untuk dicek. Padahal ini cuman set itu terdiri dari 3 huruf ya. Iya benar, Miss. Pendek ya, keren tapi maknanya ada banyak sekali. Iya benar sekali. Gitu. Jadi don't judge the book by the cover ya, Miss ya. Cuma 3. Jadi kecil cabai rawit. Betul ya. Cuma 3. Kecil itu cabai rawit. Tapi itu keren. Keren. Siapa yang nyangka ya, Miss ya, kata sependek itu hanya 3 huruf tapi ternyata maknanya ada banyak, luar biasa. Nggak ini sih, Miss, nggak kepikiran ya, apa ya, nggak ngeh gitu loh, Miss. Kadang-kadang kalau kita tahu ada kata definisinya banyak, kita kan nggak nyangka kalau banyaknya ini akan sampai 400 lebih gitu kan. Iya, dan ini ternyata 464, jadi lebihnya itu 50 lebih gitu. Wow, 464, keren. Oke.
Luar biasa sih untuk ini ya, fakta unik yang terakhir ini juga termasuk fakta yang wow, maksudnya Masuk startling berarti ya iya benar. faktanya ya. Oke, baik kalau gitu. Ini Ciladers semuanya, sebelum mungkin ada yang ingin di-share, mau bertanya atau apapun, kita boleh sesi foto dulu mungkin ya. Untuk sesi fotonya seperti biasa, begini. Tangan yang mana? Ya, dibuat berbentuk huruf C. Yang lain yang belum on videonya, bisa dimohon untuk di-on-kan. Miss Irma Diasa Fitri, Miss Rita, Miss Norma Yulistri, Miss Intan Maria, Miss Siti Sofia. Silahkan. Sambil coba dicek Miss kalau huruf C-nya kebalik. Huruf C. Kamera nggak bisa. Coba sebentar. Miss Putri Mardatika, untuk C-nya bisa dibalik. Iya, betul sekali. Sip. Untuk Miss Istirahayu, tangannya bisa agak dinaikkan sedikit. Tangannya ya, bukan kameranya ya. Oke, thank you. Aku gini. Siapa lagi? Oke, sebentar. Miss Ulfa cek dulu ya. Miss. Sebentar. Sudah? Oke, tahan ya, Ciladers ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, Miss Ulfa cek dulu ya. Sekali lagi mungkin ya. Sekali lagi mungkin ya. Miss Ulfa hitung ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya untuk sesi fotonya. Oke, tadi sudah sesi foto. Untuk presensi sudah di-share ya. Jadi buat Ciladers, diharap nanti bisa diisi untuk presensinya. Sebelum kita akhiri ya, sebelum kita akhiri untuk podcast pada siang hari ini, ada yang ingin ditanyakan, ingin sharing, discuss atau apa nih mungkin? Atau ingin menyampaikan apa gitu, boleh. Kok adem, ayam aja nih sepertinya ya, Miss ya. Anaknya anteng-anteng ya. Iya, benar. Oh iya, cuma kita nih Miss kayaknya yang. Iya, Miss. Buat Ciladers untuk daftar hadir ditunggu 1 jam ke depan ya. Maksimal 1 jam ke depan. Ini yakin nih Ciladers. Gak ada yang mau sharing? Yakin? Gak mau mungkin ada yang penasaran apa? Boleh di-share bareng Miss Kikit sama Miss Ulfa sebelum nanti kita ini ya, kita tutup untuk podcastnya. Dan kalau untuk materi bahasa Inggris itu berarti masih bertemu sekitar 3 minggu atau 4 minggu lagi kayaknya deh, bareng Miss Ulfa sama Miss Kikit. Kalau podcast kan memang ada beberapa bahasa ya, jadi buat Ciladers yang lainnya untuk maksudnya Ciladers yang ada di sini yang mungkin mau atau ingin juga ada hal-hal unik atau materi-materi yang lain tentang bahasa, materi tentang bahasa lain selain bahasa Inggris itu juga bisa untuk join gitu. Kalau untuk bahasa Inggris memang kita ini ya mungkin 2 atau 3 minggu lagi, tapi range waktu dari materi bahasa Inggris itu nanti ada podcast untuk bahasa yang lain, jadi untuk Ciladers bisa join gitu, nambah ilmu begitu. Ini Miss Ulfa confirm sekali lagi ya, ada yang ingin sharing dengan Miss Kiki dan Miss Ulfa atau mungkin memang sedang wow, terpana ini ya dengan materi kita pada siang hari ini sehingga speechless, tidak mampu berkata-kata, masih kaget mungkin ya. Ya masih kaget, masih wow gitu ya Miss.
Oke, sepertinya Miss Ulfa hitung sampai 3 ya. Ini kalau misalkan bisa dipertimbangkan. Miss Ulfa kasih waktu sampai hitungan ketiga. Jika mungkin nanti sampai hitungan ketiga belum ada Ciladers yang ingin sharing, boleh nanti setelah podcast ini ternyata ada yang mau ditanyakan, bisa di-keep dulu, next podcast bisa kita sharing bareng lagi, diskusi bareng lagi, bisa join lagi gitu mungkin ya Miss ya. Miss Ulfa hitung 1, 2, 3. Oke, jika begitu berarti mungkin untuk materi kita pada siang hari ini cukup membuat Ciladers ini ya Miss ya, kaget gitu kali ya Miss ya. Jadi masih ya memang fakta-fakta baru, jadi mungkin mereka masih Ciladers masih ini ya mencoba meresapi begitu Miss untuk materi ini. Sama mungkin nyari juga info tambahan. Oh, tadi ada tongue twister ya. Kemudian googling cari Iya, benar-benar info tambahannya gitu ya. Iya. Jadi Ciladers memang untuk fakta unik atau hal-hal luar biasa tentang bahasa Inggris itu bisa Ciladers cari di Google atau mungkin dengan discuss dengan teman yang lain untuk tambahan dari materi kita pada siang hari ini. Jadi keunikannya itu bukan hanya dari yang kita bahas ini, tapi ini bisa menjadi pemantik buat Ciladers semuanya agar nanti bisa cari info lebih tentang keunikan bahasa Inggris gitu ya Miss Kikit ya. Miss Kikit mungkin the last word ada yang ingin dikatakan? Gak ada sih, mungkin jaga kesehatan aja terus tetap belajar. Sayang. Oke, kalau gitu terima kasih sekali buat Miss Kikit ya. Thank you banget buat Ciladers yang sudah join. Oke, you're welcome Miss. Sudah join dan juga sudah bareng Miss Ulfa dan Miss Kikit ya 1 jam lebih ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan juga bisa ketemu lagi di next podcast. Oke, thank you banget. Miss Ulfa akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on next podcast. Waalaikumsalam.